Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, di tempat ini, berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengurapi kami semuanya. Biarlah kasih-Mu melimpah atas kami. Biarlah hadirat-Mu ada bersama kami. Biarlah kami mendapat kasih-Mu, mendapat mujizat-Mu pada saat hari ini. Terima kasih atas semuanya. Berkati anak-anak-Mu yang sudah bertugas Tuhan di musik ini dan juga di multimedia, worship leader, singernya. Kiranya Tuhan memberkati semuanya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus sekali mengurapi kami. Dan masih ada kuasa iblis setan coba mengganggu, kami tolak, kami tingking dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Iya, salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus menyertai kita pada saat pagi hari ini. Iya. Kita bersyukur sudah kita ada di dalam minggu terakhir dari bulan Juli. Ya, bulan Juli ya. Ntar lagi kita akan masuk bulan 8, bulan Agustus 2020. Satu hari-hari yang indah. Walaupun kita sekarang ini di tengah-tengah berbagai macam persoalan, bangsa kita Indonesia adalah bangsa yang tidak hanya bangsa kita yang kena goncang, tapi seluruh dunia ya, lewat adanya COVID-19. Tapi itu semuanya kita harus kaitkan juga dengan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Jadi kita harus berjaga-jaga, kita harus mempersiapkan diri. Dalam hari ini kita akan selesaikan dulu Kidung Agung pasal yang ke-8 ya, karena sudah berapa ya, mulai bulan 3, 4, 5, 6, 7 baru selesai kitab Kidung Agung ya. Ini belum selesai, tapi mungkin bulan Agustus kita akan mulai lagi pelajaran yang baru. Yang jelas bagi saudara yang mengikuti dengan tekun, pelajaran ini tentu banyak manfaatnya. Oleh sebab itulah saudara-saudara, mari kita melekat. Tahu artinya melekat ya? Kalau kita melekat dikatakan kepada Kristus, panggilan kita itu, maka sudah jelas otomatis kita pasti berbuah. Pasti berbuah. Ya, kalau panggilan kita kepada Kristus itu melekat namanya. Bagikan Yesus memanggil Matius, begitu Matius dipanggil, ikutlah aku. Matius dari seorang pemungut cukai, seorang tukang koperasi gitu ya, langsung ikut ya, jadi seorang penulis Injil Matius. Ya, bayangkanlah kalau dia melekat. Artinya melekat apa? Melekat hatinya itu kepada firman. Pikirannya hanya firman yang menjadi kesukaanku. Ku renungkan baik di siang ataupun malam. Ketika pikirannya hanya kepada firman, maka dia berbuah. Itu artinya melekat. Amin. Ya, tapi kita teruskan dulu Kidung Agung pasal yang ke-8. Ayatnya yang sekarang ke-8 sampai yang ke-10. Ya, kita lihat ini. Kami semalam sudah bahas kita dalam kitab di dalam penyembahan ya. Iya. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia di Pinang? Ini menggambarkan kehidupan yang
masih muda ya, dan artinya kehidupannya itu belum layak untuk dijadikan jadi mempelai karena belum memiliki satu kedewasaan. Ya, teruskan dulu. 9. Iya, kita lihat bila ia tembok akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu akan kami palang dia dengan palang kayu aras. 10. Aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Dalam bahasa Batak damai. Coba bahasa Batak dulu. Kalau bahasa Batak ini kan dari bahasa Ibrani. Coba kita lihat di dalam Batak language. Bukan kebahagiaan dibilang, tapi adalah kedamaian. Bahasa Batak ya dalam versinya ya, bahwa aku mendapat damai. Iya, bahasa Batak ya. Ini perlu kita lihat karena kan di ayat 10. Iya, 10. Nunga parik yang go au jal adopu hiratukup do. Jadi tahu au di rohana songon halak naung jupang dame. Artinya mendapatkan damai. Tidak ada yang lebih tinggi dari damai lagi. Amin. Jadi memang sejajar itu bahasa Indonesia tadi kebahagiaan, tetapi kan kalau ini bahasa aslinya adalah damai. Ya. Nunga parik yang go ahu jala adopu hiratukup do. Jadi tahu au di rohana songon halak naung jupang damai. Wah, lebih enak kalau udah ketemu damai. Namanya pun damai. Ya. Apalah arti hidup ini kalau tidak ada damai? Yang tertinggi dalam hidup kalau ada damai. Amin. Nah, itu loh. Itu bahasa Ibraninya. Karena bahasa Batak ini kan dari bahasa Ibrani langsung ke bahasa Batak. Bahasa Indonesia itulah terjemahannya. Tapi kembali ke bahasa Indonesia dulu. Ayat yang ke-9. Ya. Ayat yang ke-9. Ayo ya, bahasa yang tadi Alkitab tadi. Dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 dikatakan tadi bahwa di situ dia adalah satu tembok. Ya, tembok. Bagaimana tembok? Ya, tembok itu tentu adalah pemisah. Ya, jarak pemisah. Dikatakan dan dia juga adalah pintu. Tembok dan pintu. Kidung 8 tadi ya. Jadi tembok dengan pintu. Kami mempunyai seorang yang 9 ya. Ya, coba fokus ya. Bila ia tembok akan kami dirikan atap perak di atasnya. Jadi harus ada tembok pemisah. Bagi kita orang Kristen harus ada tembok pemisah. Ya, tembok pemisah antara kita dengan dunia ini. Ya, supaya ada tembok pemisah. Kalau kita mempunyai tembok pemisah, maka kita akan memiliki satu keamanan, aman. Ya, tidak terkontaminasi dengan dunia ini karena kita sudah ada tembok. Ya, tembok pemisah.
Jadi jangan kita sama dengan dunia ini, tapi kita harus mau ya dipagari, ditembok. Dalam Kidung 4 ayat 12 dikatakan, kekasihku itu adalah seperti kebun tertutup, dinda pengantinku kebun tertutup engkau, kebun tertutup dari dan mata air termaterai. Jadi kita harus ada ketertutupan dari dunia, jangan terbuka untuk semua. Tutup diri dari segala ajaran-ajaran sesat, dari segala doktrin-doktrin sesat. Tutup diri dari yang namanya penyesatan. Jangan terbuka saja, seenaknya saja kita datang ajaran-ajaran yang kita buka hati kita, padahal sebenarnya sudah sesat. Kita sudah tahu ini menyimpang dari ajaran Tuhan. Kalau sudah menyimpang dari ajaran Tuhan, tutup diri. Jangan kita sembarangan menerima ajaran-ajaran yang nyata-nyata sudah bertentangan dengan apa yang kita terima. Paulus katakan, kalau ada orang mengajarkan berbeda dari Injil yang kami beritakan ini, terkutuklah dia. Paulus mengancam dengan kutuk kalau kita sembarangan menerima ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang nyata-nyata sudah sesat. Ya, jadi kita tidak boleh sembarangan. Ya, kita harus bagaikan satu kebun tertutup. Ya, jangan sampai kok, coba kalau kebun terbuka saja begitu, sembarangan masuk, maka kebun itu akan tercemari. Jadi demikian juga hati kita ini, ya harus seperti kebun tertutup dari segala ajaran-ajaran asing, ajaran-ajaran sesat. Sekarang ada ajaran baru di Sumatera Barat, baru kami dengar tadi di YouTube. Udah baca tadi kan? Agama baru yang hanya mengaku si Ibrahim dan sebagainya. Makin banyak penyesatan di akhir zaman ini. Ya, jadi dinda pengantinku kebun tertutup engkau. Kembali Kidung pasal yang ke-8 tadi. Jadi kita harus dipagari. Ya, kalau kita lihat di kota-kota besar, tinggi-tinggi temboknya. Ya, itu merupakan satu nubuatan bahwa kita ini ya kalau sudah mendengarkan firman Allah yang hidup dan benar dengan kuasa urapan Roh Kudus, jangan lagi sembarangan. Yang tidak lagi ya kita notabene walaupun kita umpamanya orang Kristen, kita dengarkan semuanya, itu bisa mencemari, bisa mengganggu apa yang sudah kita terima itu. Ya, jadi bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Dan bila ia pintu, ya Yesus adalah pintu. Amin. Akulah pintu, kata Kristus. Akulah pintu. Ya, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Yesus adalah pintu. Pintu. Ya, kita juga harus pintu. Kita harus bagaikan pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka artinya mengundang orang masuk. Mengundang orang masuk. Jangan kita pintu yang tertutup, tapi pintu yang terbuka untuk mengundang orang masuk. Kemana? Ke gereja, bersaksi. Pintu yang terbuka. Ya, entah kenapa semalam saya dengan Ibu Gembala harus pergi ke satu tempat. Mungkin harus pergi, dan saya harus doakan orang itu. Saya sebenarnya nggak suka keluar, tapi harus pergi, dan saya doakan orang itu. Dan ketika saya doakan, dia sangat bersuka cita. Ya, kita harus bagaikan pintu yang terbuka, artinya mengundang orang masuk. Jangan kita menjadi pintu penghalang bagi orang lain untuk datang ke gereja. Mau ke gerejamu nama Mbah, orang tu gereja nami. Tidak boleh seperti itu. Silakan datang ke gereja. Silakan mana tahu di gereja yang dapat pengajaran yang benar. Di gereja dia mendapat sukacita. Ajak orang ke gereja. Amin. Jangan kita jadi pintu yang tertutup, egois, hanya diri sendiri yang selamat, bahwa orang tidak mau. Itu namanya egois. Jangan Kristen yang egois. Jadilah Kristen yang mengundang orang. Kristen yang mengajak orang ke gereja, itu namanya Kristen yang benar. Ya, kita bertahun-tahun jadi Kristen, tak satu pun jiwa yang kita bawa sama Tuhan. Bagaimana? Ya, dia pintu. Mari ajak orang kepada Tuhan. Buka pintu. Ya, ayo ke gereja kita. Ajak orang. Itu namanya kita jadi pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat.
Yesuslah pintu itu, dan kita juga harus bagikan pintu. Jangan kita tutup pintu itu, seolah-olah hanya kita aja yang penting ke gereja. Ayo Pak, ayo kawan, ajak, ayo ajak. Ya, supaya orang lain juga diberkati Tuhan, supaya orang juga diselamat. Amin. Ya, ajak ya. Bersaksilah, jadilah bersaksi. Ajak orang datang kepada Tuhan, agar orang itu juga diberkati Tuhan. Ya, kita harus bagikan pintu. Kemudian akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Ya, kami palangi dia dengan kayu aras. Kayu aras Libanon. Kayu palang menggambarkan daripada salib Kristus itu yang sudah ditebang, ya, yang sudah siap dipalangkan dia di kayu salib demi keselamatan saya dengan saudara. Amin. Dipalang, ya, jadi dari kayu aras, ya, salibnya Kristus itu terbuat dari kayu aras yang sudah dipotong, siap dipotong untuk dipakai menjadi salib Kristus. Ya, dipalang, akan kami palangi dia, akan kami salibkan dia. Ya, dikatakan dengan palang kayu aras. Jadi bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Tembok berapi, tembok ya semangat. Coba Zakaria 2 ayat 5 dikatakan dia menjadi tembok. Ya, Zakaria 5. Iya, dan aku sendiri demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tembok berapi berarti tembok semangat, harus berapi-api sama Tuhan. Rohmu berapi-api, jangan melempem. Saudara tahu, anti dari segala penyakit adalah ketika kita bersemangat datang sama Tuhan. Amin. Saudara tahu kan, musuh corona adalah kalau corona menyerang seseorang, semangatnya sudah patah, cepat mati, besok mati itu. Tapi dia pun dia kena corona, kalau dia semangat, imun tubuhnya kuat, dia akan sembuh. Jadi begitu juga dengan kita, harus berapi-api sama Tuhan, bersemangat sama Tuhan, memuji Tuhan jangan sekali-sekali. Aku senantiasa memandang, akan menghayal loh songono, memandang dia. Dipandang, apa yang dipandang? Tapi aku senantiasa mempelai Tuhan pasti menang. Semangat. Orang yang semangat itu yang dikatakan tembok berapi. Ini enggak datang ke gereja hanya menghayal, hanya sekedar tempat yang setor-setor muka saja. Tidak dihayati ke gereja itu. Pulang dari gereja tetap sakit. Ayah di gereja. Ya. Jadi kalau seperti itu saudara, mari tembok berapi. Jadi katakan, coba katakan tembok berapi sama-sama kuat-kuat ya. Iya. Jadi Kristen menjadi tembok berapi. Ya, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bayangkan, ya, aku sendiri di Magelang Firman akan menjadi tembok berapi. Kalau kita berapi-api ya Tuhan jadi tembok berapi. Kalau kita melempem ya Tuhan tidak mau tembok berapi. Sesuai dengan semangat kita itulah. Ya, semangat di sekelilingnya akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Itu sebabnya katakan tembok itu harus menjadi tembok yang berapi. Jadilah semangat berapi. Jangan Kristen yang melempem. Kita jadi orang-orang Pentakosta. Jangan Pentakosta lama, Pentakosta kebiasaan. Jadilah menjadi orang pesta kota yang berapi. Ya, menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ya, saudara-saudara, menjadi orang-orang yang berapi-api itu, hendaklah rohmu berapi-api, rohmu bernyala-nyala. Ya, usahakan di dalam Tuhan itu melonjak-lonjak. Sebenarnya itu dikatakan tadi, kalau seseorang sudah kena penyakit, kalau dia bersemangat dia pasti sembuh. Ya, semangatnya itu membuat. Jadi Kidung Agung pasal 8 tadi ayat yang ke-10 itu, coba kembali di situ dikatakan untuk mendapatkan damai itu diperlukan 3 hal. Ini
Aku adalah satu tembok, tembok Tuhannya berapi, bersemangat. Saudaraku, bagai menara dia sudah dewasa, itulah menara doa. Dalam doa ini ada 3 paket supaya doa kita dikabulkan. Pertama, harus ada pujian, harus ada nyanyian yang hidup. Yang kedua, harus dikatakan menyembah seperti Yairus tadi menyembah kepada Tuhan. Walaupun anaknya sudah mati, dia menyembah, hati Tuhan jadi senang melihat orang menyembah. Sesenang-senangnya hati orang adalah ketika dikatakan mencari penyembah. Orang yang datang sama Tuhan menyembah kepada Tuhan. Yang mati pun anaknya hidup karena lihat sikap dari Yairus tadi. Sikapnya menyembah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah anakku. Kalau memang kau jago, memang hebat, kau hidupkan anakku ini. Tapi dia sujud menyembah. Yang ketiga, dia dikatakan doanya itu memang benar didengarkan. Ya, kemudian matanya, ketika itu aku bagikan orang yang telah mendapat damai. Bahasa aslinya bukan kebahagiaan, tapi bahasanya adalah damai. Jadi untuk mendapatkan damai ini ada 3 hal. Pertama kita ada yaitu perdamaian, mengaku. Coba katakan mengaku. Mau mengaku enggak? Nah, orang enggak mau mengaku jangan hanya bilang enggak mau. Coba 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya, ayat 9. Harus mau mengaku. Ya, ini. Coba kita baca sama-sama kuat-kuat. 1 kita baca ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mau mengaku loh. Tidak ada seorang komunis yang benar di dunia ini. Kita harus mengaku adalah kerendahan hati. Orang mau mengaku dosa adalah rendah hati dia. Ya, mengaku dosa, baru dia mendapatkan damai itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi itu meletakkan segala kehendakan sendiri, menyerahkan kehendak sendiri kepada kehendak Tuhan. Sehingga dikatakan, Tuhan, apa yang kau mau? Itu yang aku lakukan. Apa yang engkau mau yang harus kulakukan. Apa yang kau mau Tuhan yang harus aku lakukan. Apa yang kau mau Tuhan itu yang kulakukan. Apa yang kau mau Tuhan itu yang mau kulakukan. Coba kita bilang sama-sama. Apa yang kau mau Tuhan itu yang mau kulakukan. Coba bilang 1, 2 ya. Apa yang kau mau Tuhan itu yang kulakukan. Jadi bukan aku yang apa yang aku mau ya, tapi yang kemaunya tuh itu apa? Penyerahan. Yang ketiga, tahbisan. Apa tahbisan itu? Bergairah. Mari kita bergairah supaya kita diberkati Tuhan. Hanya orang yang bergairah itu yang diberkati Tuhan. Amin. Tapi kalau sudah mati semangatnya mau diapain lagi? Namanya pun sudah mati semangatnya. Tapi kita sekarang tahbisan artinya apa? Jadi kita mau bergairah, bersemangat. Amin. Amin. Haleluya. Mau bergairah kan? Amin. Iya, jadi tolonglah, aduh kadang-kadang gimana sih? Ya, gimana? Sudah seperti ini kondisi kita, masih kita melempem sama Tuhan. Masihkah kita melempem sama Tuhan? Mari kita lebih bersemangat. Jangan pikirkan susah ini, susah itu, enggak. Itu dari dulu memang dunia, nasib dunia nih. Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begini. Udah begitu dari dulu nasib dunia ini, tidak ada itu. Ya, dengar saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah, percaya padanya, keselamatanmu sedialah. Jadi dunia dari dulu begitu, hanya susah. Itu aja kerja dunia, hanya kabar susah. Coba dengar berita itu, susah. Pembunuhan, mati bunuh diri, itu aja kabar dunia. Apa yang tonton itu? Rugi kita menonton itu. Kalau nonton film dunia ini cepat kali kita. Dengarkan firman Allah, membawa kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Baik, kita akan menyembah. Silakan, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kepada Tuhan.